Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nangsi Yulia Syafitri, NIM 210536167 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai kritik teori David Ricardo terhadap merkantilisme. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yul Henry SPD MSI. David Ricardo lahir tanggal 18 April 1772 dan wafat pada tanggal 11 September 1823 pada umur 51 tahun, yaitu seorang yang berbakat ekonomi politik Inggris. Beliau merupakan salah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Ricardo memulai karir profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Beliau sukses mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup agung. Beberapa agung berasal dari bapak spekulasi pasar keuangan. Sesudah pensiun, beliau mendapat kursi di Parlemen Britania. Beliau duduk di kursi parlemen selama 4 tahun menjelang kematiannya. Pemikiran Ricardo yang paling berpengaruh dalam ekonomi klasik yaitu tentang keunggulan komparatif dan teori nilai. Seperti yang kita ketahui, teori Ricardo yang paling terkenal yaitu teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif pada keunggulan absolut. Beliau menganggap bahwa negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif lebih efisien dalam produksinya. Nah, kita masuk pada pembahasan teori David Ricardo. Apa aja sih teori yang dikemukakan oleh David Ricardo? Yang pertama, yaitu ada teori keunggulan komparatif. Antara tahun 1500 dan 1750, di tengah gencarnya upaya Inggris sebagai membangun koloni seberang samudra, para ekonomi menganjurkan merkantilisme sebagai taktik ekonomi yang menekankan perdagangan internasional sebagai fasilitas sebagai meraih kekayaan untuk negara. Ricardo menentang pemikiran yang memandang perdagangan hanya ada tujuan sebagai mengumpulkan emas atau perak. Ricardo juga menyatakan bahwa suatu negara harus memusatkan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadi keunggulannya dan paling kompetitif secara internasional, serta memainkan kegiatan perdagangan dengan negara lain sebagai mendapat barang-barang yang tak dihasilkan secara nasional. Intinya, Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrim oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berkekuatan saing dengan memakai matematika sederhana. Teori yang kedua yaitu teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Semakin subur tanah tersebut, maka semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar sebab tanah-tanah akan dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga meningkatkan keuntungan suatu produksi. Yang ketiga yaitu teori nilai kerja dan upah. Nah, pada teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif konstan. Sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan pula upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Selanjutnya yaitu kritik David Ricardo terhadap merkantilisme. Yang pertama, dengan naik surplus NP atau logam mulia meningkat, menyebabkan MS meningkat. MS naik menyebabkan inflasi dalam negeri. Yang ketiga, inflasi yang tinggi, PX naik, QX turun. Akibatnya, X kecil dari M dan logam mulia akan turun. Kritik David Ricardo ini dikenal dengan First-Peace Flow Mechanism. Sekian pemaparan materi teori pemikiran David Ricardo dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.